Elvan Gomez, praktisi hukum dan pengacara senior, berpandangan bahwa keretakan hubungan antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan petugas partainya, Presiden Joko Widodo, tidak perlu disangkal. Menurutnya itu sudah jelas, pendekatan semiotika disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek kedua figur paling menentukan negara ini, dari visualisasi media dan juga kabar burung di sekitar Gambir dan Tengku Umar sudah terang. Tukang ojek tampaknya juga mampu membaca ada ketidakharmonisan keduanya belakangan ini, tegas Elvan saat ditemui Detik Fakta TV di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu malam, 20 Januari 2024. Elvan juga mengatakan, hubungan Megawati Jokowi naik turun. Itu sudah rahasia umum, ala hate and love relationship bahkan sejak 2014. Ini bukan hal buruk, tanda bagus bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan dengan baik. Karena meski dua tokoh ini berkelindan dalam satu rumah partai, namun karena memiliki peran, status dan fungsi berbeda masih bisa saling tawar menentukan arah kebijakan pemerintah, satu mewakili golongan, satunya merepresentasikan seluruh rakyat. Terlihat, mekanisme check and balance berjalan di antara keduanya, di mana satu sama lain tidak bisa mudah saling mengkooptasi, terang Elvan. Namun, di penghujung kekuasaan Jokowi sebagai presiden, kata Elvan Gomez, bahwa banyak kalangan termasuk dari pendukungnya, menuduh pengusaha mebel itu mengonsolidasikan oligarki, dan sedang ingin melanggengkan kekuasaan dengan merancang putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, melaju ke Pilpres 2024. Hal ini tak lain, karena wacana penundaan pemilu dan 3 periode, kandas, tuturnya. Ini kita jelas nyata ada sikap dari PDI yang dilakukan oleh Presiden kelima Ibu Megawati, itu adanya kekuatan PDI yang mulai nampak melawan Jokowi, yang menyebabkan konstelasi politik itu menjadi berubah. Apa perubahan yang berbentuk yang kita lihat dari sikapnya PDI tadi? Pertama, satu, adanya pendekatan antara kubunya PDI, kubunya Ganjar dengan kubunya Anies. Ini bisa membuka peluang, dua peluang. Yang pertama, peluang pemakzulan Jokowi akan berjalan, karena kalau kita lihat suaranya PDI 20%, suara Anies Amin itu hampir di atas 25%. Jadi forum untuk menyatakan masukan Jokowi sudah akan terjadi. Seperti orang yang ragukan. Nah, yang kedua adalah akan terjadinya pengganjalan terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Ya, di mana pemilu ini akan terlihat jadi 2 putaran, di mana seandainya Ganjar Mahfud mengalami kekalahan, suaranya akan beralih kepada Anies. Begitu juga seandainya Anies akan menjadi kalah, suara akan Ganjar. Dan apa yang akibat terjadi ini sama, lebih parah. Dari makzul akan lebih parah. Kenapa? Yang nanti perubahan perlawan tadi setelah menjadi pemilihan umum, apabila salah satu Anies atau si Ganjar menang, akan betul-betul terjadi pemeriksaan perubahan terhadap perilaku yang dilakukan oleh mereka terhadap negara Kesatuan Republik. Makanya kita lihat bagaimana dengan kerasnya Megawati untuk memperingati polisi dan tentara serta penegakan hukum. Itu jelas membuat Kapolri itu menarik atau memberi penjelasan terhadap pernyataannya tentang di saat di hari Natal yang mengatakan pemerintahan terus berkelanjutan. Itu juga kita lihat bagaimana dengan sikapnya konglomerat Salim Group dan Wing Group, mereka dan Jarum sudah mulai menarik diri dari cawe-cawe di kota IKN. Nah, begitu juga ada isu dengan adanya mundurnya 15 menteri Jokowi dan adanya rapat Jokowi yang
yang mendadak merapat memanggil para menterinya itu menandakan adanya kalang kabut yang di pemerintahan Jokowi. Karena apa kita bilang? Karena di situ adanya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Jokowi seperti oleh kantor presiden, dan juga adanya mulai sekarang sikap-sikap perlawanan dilakukan oleh pendukung Jokowi yang mengalihkan kedudukannya kepada grup Ganjar. Nah, bahwa Jokowi sudah melakukan kelemahan, begitu juga dengan kekuatan Cina sebagai landasan modal untuk perjuangan ekonomi. Dua sudah mundur, Cina sudah kalah, sudah dalam arti ekonomi sudah babak belur. Dengan dia tidak mampunya menyelamatkan Myanmar, dengan tidak mampunya menyelamatkan bawahnya gini, itu menandakan dia juga akan tidak mampu bermain cawe-cawe dalam politiknya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Nah, begitu juga dengan kekuatan asing lainnya juga Prabowo sudah mulai menantang. Kita lihat pertemuan di Pekanbaru, bagaimana Prabowo asing-asing, kami siap melawan. Nah, itu menunjukkan Prabowo telah menunjukkan jati dirinya kembali pada posisi sebagai Prabowo, Prabowo yang asli, di mana mungkin juga dia akan meninggalkan Gibran, karena saya yakin patriotik Prabowo itu tetap masuk dalam cara dirinya. Nah, kondisi ini para politisi sudah mulai mengamati, mulai coba akan dengan cobanya upaya Yusril untuk meminta supaya MK dapat Kepres itu dapat dibatalkan, dan di mana pusat MK juga tidak berani melaksanakan apa yang diusulkan Yusril, di mana pembatalan Kepres itu keputusan TAP MPR itu tetap dilakukan oleh DPR dan MPR, bukan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tanda bukti bahwa kekuatan hukum dan juga kemenangan Fathia dan si Ari Azhar menunjukkan sudah adanya perlawanan di yudikatif, perlawanan di legislatif, perlawanan di eksekutif baik dari TNI Polri sudah nyata dan jelas, dan juga perlawanan dari pihak para pengusaha. Nah, ini tampak ini sudah tergambar dan tersirat, dan saya punya pendapat bahwa punya sikap bahwa pemajuan itu tidak akan lama, mungkin sebelum pemilu itu akan terjadi pemakzulan yang dimotor oleh PDI Perjuangan. Baik, antara koalisi yang rencananya akan dilaksanakan pada putaran kedua antara Anies dengan Ganjar ini, bagaimana pandangan Pak Gomez dalam hal ini? Begini, nanti pemilu itu pasti putaran kedua. Apakah nanti Ganjar dengan Prabowo atau Anies dengan Prabowo, itu karena itu juga. Karena kedua, persoalannya masyarakat sudah tidak percaya, Megawati tidak percaya pemilu itu akan diadil, dan juga ada sikapnya Gatot yang menyarankan untuk membentuk badan pengawas dan pemilu tadi, itu juga merupakan suatu tanda keras bahwa pemilu yang dilaksanakan ini juga tidak adil. Dan begitu juga sikap dari ketua KPU yang kita lihat masih satir, yang kalau itu benar ucapannya yang kita lihat di YouTube banyak beredar bahwa dia menyatakan belum mengesahkan Ganjar, belum mengesahkan Gibran menjadi pasangan, tapi hanya sudah lengkap. Jadi kalau kita bicara belum mengesahkan, sampai saat ini Gibran belum dinyatakan sah sebagai calon wakil presiden. Nah, berdasarkan undang-undang bahwa apabila terjadi hal yang dianggap tidak sah, maka Prabowo Gibran akan mundur sebelum bertanding. Nah, itulah kan saya bilang, itu akan lebih banyak menyakiti banyak para pendukung, para simpatisan. Yang lebih baik adalah, saya adalah maksudkan Jokowi kembali kepada Undang-Undang 45. Itu yang akan lebih menjadi elegan, dan semua akan normal kembali, terlindungi dan normal kembali, dan akan menjadikan yang namanya kesatuan Republik Indonesia akan menjadi utuh dan sesuai dengan tujuan mereka. Baik, makasih Pak.